Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Nah, di video kali ini kita akan mulai membahas persamaan ini gitu ya. Nah, ini adalah kalor yang dibutuhkan ya untuk merubah material ya, merubah material dari material dengan massa tertentu ya dari satu fase ke fase lainnya. Oke, nah kita bahas dari kita langsung ke rumusnya aja ya. Jadi di sini adalah sebentar ya. Q sama dengan L dikali M ya. Nah, Q ini adalah jumlah kalor ya. Jumlah kalor yang dibutuhkan. Nah, kemudian M ya. M ini adalah massa benda atau material ya yang akan diubah fasenya ya. Nah, kemudian ada L ya. Nah, L ini apa? L ini adalah ini jumlah kalor total ya. Nah, ini adalah jumlah kalor untuk merubah fase tiap kilogram benda. Nah, satuannya untuk kalor untuk L ini adalah kilojoule per kilogram. Nah, kalau ada kilojoule per kilogram, maka satuan dari Q ini adalah kilojoule ya. Nah, atau ya joule per kilogram ya. Kalau joule per kilogram maka satuannya ini jadi hanya joule gitu ya. Nah, kemudian untuk massa ya sudah tentu pasti kilogram ya, sesuai dengan standar internasional gitu ya. Nah, L di sini juga ada bermacam-macam ya. Nah, jadi kalau untuk apa namanya? Untuk perpindahan gitu ya dari solid ke liquid ya atau dari padat ke cair, maka kita menggunakan LF ya, heat of fusion ya. Nah, kalau dari liquid ke gas ya, liquid ke gas itu dari cair ke gas, kita menggunakan heat of evaporation ya, LV ya, ada V kecil di sini ya. Nah, ada kemudian yang dinamakan dengan heat of sublimation ya, itu adalah dari solid ke gas ya, dari padat ke gas ya. Oke, jadi kita coba untuk buat kesimpulan ya kesimpulannya lah ya dari paragraf yang ini. Jadi L gitu ya. Jadi heat of transformation ya atau aduh. Nah, heat of transformation ya itu adalah L gitu ya. L adalah jumlah kalor yang dibutuhkan gitu ya untuk merubah benda ya dari fase satu ke fase lainnya. Kemudian di sini ada LF ya. Jadi LF ya. Itu adalah ya L gitu ya. L dari solid ya, dari padat ke cair. Nah, kemudian ada lagi LV ya. Itu adalah L ya. L dari cair ke gas. Kemudian ada heat of sublimation ya. Kita anggap LS ya, karena di sini nggak ada lambangnya gitu ya. Berarti ini adalah L ya. L dari padat ke gas. Jadi dia melompat gitu ya. Kalau ini kan padat cair, kemudian cair gas. Nah, kalau L sublimation ini ya dari padat langsung ke gas gitu ya. Nah,
L ini adalah konstanta ya. Jadi L ini adalah konstanta yang mana setiap benda itu punya nilainya masing-masing ya. Jadi L ya untuk setiap benda itu berbeda. Nah, perbedaannya dari mana? Nah, ini ada list contohnya ya. Jadi ini hanya contoh. Nah, misalnya dari air gitu ya. Ini dalam satuan Kelvin ya. Nah, misalnya air gitu ya. Air itu kan titik melelehnya ya atau titik leburnya itu adalah 273 Kelvin ya atau 0 derajat Celcius. Nah, untuk merubah ya 1 kilogram air ya dari padat ke cair ya itu butuh 334 kilojoule ya. Itu untuk 1 kilogram. Kalau untuk 2 kilogram ya tinggal dikalikan gitu ya. Nah, kalau misalnya ingin merubah 1 kilogram air ya menjadi gas itu dibutuhkan 2257 kilojoule ya. Nah, saat temperaturnya sama dengan 100 derajat Celcius ya. Jadi ini adalah jumlah kalor per kilogram. Nah, bagaimana kalau tidak per kilogram, misalnya 2 atau 3 kilogram atau 1,5? Nah, di sini sudah dikatakan dengan menggunakan rumus Q sama dengan L kali M ya, atau Q sama dengan M kali L gitu ya. Jadi L adalah jumlah kalor per kilogramnya, sedangkan M adalah kilogramnya. Jadi kalau misalnya 1 ya sama dengan L ya, kalau 2 berarti ya 2 kali L gitu ya, dan sebagainya. Ya, itu adalah penjelasan ya untuk persamaan daripada Q sama dengan L kali M. Nah, nanti setelah ini kita akan membahas ya contoh 17.1 ini adalah contoh pemahaman ya. Jadi kita akan coba untuk bahas di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya.